Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan seperti biasanya kita akan unboxing paket ya. Dan kali ini yang saya unboxing bukan smartphone, tapi saya unboxingnya drone ya. Seperti biasanya saya belinya online. Sebenarnya sudah saya unboxing dulu ya, karena untuk laporan, karena datangnya itu agak malam, jadi saya belum bisa bikin konten. Jadi saya buka dulu dan kurang lebih box yang seperti ini. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan unboxing dulu. Oke, ini dia paketan kita yang kita beli, yaitu drone SGRC F22S. Boxnya kayak gini ya. Kemarin sudah saya unboxing singkat untuk laporan paketan kita dan dapat memory card juga. Dan sekarang kita langsung buka ya. Bukanya ada di sini, kita buka, dan di bagian dalamnya seperti ini ada plastik lagi. Dan kita buka di sini. Ya, kayak gini. Tasnya gede banget ya. Kalau kita bandingkan dengan Polestar kemarin Polestar GT1 Pro itu ini gede banget sih. Ini ada tulisan SGRC dan ini tasnya tebal banget. Ini kalau masuk jok saya nggak muat ya. Kalau yang pakai NMAX PCX muat mungkin. Kita buka. Nah, kayak gini. Di bagian dalamnya kita dapat drone-nya yang gede kayak gini, segede gaban. Kalau kemarin yang Polestar GT1 Pro cuma segini doang, segenggam tangan doang ya. Dan baterainya ini kalau kita lihat di sini, baterainya berkapasitas 3500 mAh, mantap kan? Dan di sini juga ada remote-nya. Remote-nya ini juga sudah ada chargernya ya. Ada baterainya ya. Dan baterainya berkapasitas 3000 mAh, mantap. Gede, sama-sama gede. Di sini di tombolnya sini ada tombol speed, dan di sini juga ada tombol GPS, perekaman kamera, perekaman video ya. Kamera ini untuk foto, untuk nyalakan, dan ini untuk stop. Oke, dan di sini untuk angle. Nah, ini untuk nyari ke atas ke bawahnya, dan di sini gambar kayak gini ya. Dan di sini juga kita ada tombolnya, ada box kecil yang isinya panduan singkat. Nggak akan kita baca ya. Di sini ada ini untuk joysticknya ya. Tadi ini cadangan joysticknya kalau hilang. Oke, kita taruh dulu. Dan yang ini kita dapatin kabel. Kabel yang dikonekkan ke smartphone. Kalau misalkan smartphone kita pakai micro, dan juga yang pakai lightning untuk iPhone. Oke, cakep sih, lengkap. Dan di sini kita juga dapat propellernya. Ini ada 4 biji. Oke, standar lah. Dan itu dia yang kita dapatin kalau kita beli SGRC F22S. Kita taruh dulu. Ini yang kita butuhkan, dan kita cabut. Nah, kalau kita mau buka ini, kalau dibuka gede banget sih. Dan ini pasangnya tinggal kayak gini aja. Untuk membuka kameranya di sini, ini kamera. Nah, kita bisa langsung buka di sini. Nah, setelah dibuka kita pencet yang di bagian sini, ditarik. Ya, kemudian dia kebuka. Nah, kalau sudah kebuka kayak gini tinggal tarik, copot, udah. Itu besarnya 64 GB, merek Lexar. Gimbalnya pakai gimbal 2 axis, ke atas ke bawah dan kanan kiri. Nah, nggak bisa ke depan ke belakang. Dan di sini ada sensor anti nabraknya, beda dengan yang F22 biasa yang nggak ada sensor anti nabraknya. Ini keren. Di bagian bawah juga ada lampu, kita bisa nyalakan dan matikan ya. Dan kita kalau mau pasang smartphone tinggal tarik dan kita pasang di bagian sini. Tapi sebelum kita pasang, di sini ada kabel, kita tarik dulu ini di bagian sini. Baru kita pasang smartphone-nya. Karena smartphone saya itu pakai yang Type C, tinggal nyopotin kayak gini. Di sini kita sudah download aplikasinya SGRC Pro, dan untuk nyalakan remote-nya tinggal nyalain kayak gini dulu. Wih, sudah power on. Memang Polestar ini kecil dan mungil, ini keren banget sih. Menurut saya sih ini mirip, besarnya itu mirip dengan SGRC F5 yang Pro ya. Kalau yang ini kan gede banget, itu dibandingin teman-teman, gede banget kan. Bahkan dilipat pun tetap lebih gede ini dan lebih berat banget. Ini lebih enak banget dipakainya. Cuma kalau sekarang kayaknya memang harus ganti SGRC, karena di SGRC ini terbangnya lebih smooth, kameranya lebih smooth. Oke, sekarang kita bahas di bagian harganya dulu. Nah, saya dapetin 3.100.000-an, sudah dapat SD card ya. Ini cakep banget sih. Dan ini baterainya
berkapasitas 3500 mAh ya. Waktu pengisiannya katanya sekitar 2 jam, tapi itu tergantung chargernya. Saya sudah ngecas ya, sudah ngecas 2 kali saya nyoba. Yang pertama itu sekitar 1,5 jam yang pertama, karena ada baterai, ada dayanya di dalam. Itu 1,5 jam sudah full. Dan waktu terbangnya ini katanya 35 menit, tapi saya rasakan itu lebih dari 35 menit karena mungkin masih baru ya. Itu saya terbangin sekitar 28 menit yang pertama, kemudian saya ganti lagi, pindah-pindah itu terus karena saya rekamnya pertama itu 28 menit, kemudian 5 menit, sekitar ada 40 menitan ya. Dan tuh baling-balingnya ini sudah menggunakan brushless ya, jadi dia lebih lebih gak berisik, jadi dia lebih gak berisik gitu aja, gak ada bunyi sama sekali. Tapi kalau terbang apalagi kalau kita speednya kencengin, maju guys. Oke, kita maju, kita mundur dulu guys. Oke, ternyata dia menghadap ke selatan ya. Iya benar. Ini mundur pulang, tadi pas return to home seharusnya kan menghadap ke saya itu. Dan untuk resolusi kameranya dia sudah 12 megapiksel ya. Sensor kameranya sudah 2,5 inch ya. Stabilisasinya sudah 2 axis dan dia frame rate-nya sampai 30 fps, rasio zoom-nya sampai 5 kali ya. Untuk jarak terbangnya ini mungkin karena saya di pedesaan, mungkin intervensi jaringan itu ya, kayak tower-tower itu mungkin masih minim ya. Walaupun di sini ada tower-tower itu. Ini saya coba terbangin sampai sekitar 6.160 meter lebih ya, 6 kilo lebih ya. Ini cakep banget sih terbangnya itu. Wah, jauh banget. Keren sih dan smooth banget. Cuma memang hasilnya itu ya mirip dengan Polestar GT1 Pro. Menurut saya sih mirip kameranya, beda dengan DJI, memang beda jauh banget ya. Karena remote-nya itu sudah ada baterai di dalamnya, jadi kita nggak usah beli baterai, tinggal di charger aja, di recharge aja. Baterainya juga gede 3000 mAh dan itu cakep banget. Dan dia bisa return to home, itu sampai mentok 6000 masih FPV di layar, itu masih kelihatan banget ya. Cuma di sini satu fitur yang nggak saya bisa gunakan kemarin itu, entah kenapa dia nggak bisa diketuk, yaitu fitur vertikal. Kayak gini. Kalau biasanya kan memang horizontal, itu biasanya kerekamnya cuma di layar HP aja atau di yang tersimpan di smartphone itu biasanya berdiri. Hasilnya berdiri seperti ini. Tapi yang terekam di memori drone-nya itu biasanya horizontal ya, seperti itu. Mungkin karena banyak yang teman-teman itu yang bilang pas setelah update itu ternyata SGRC F22S ini serasa F22 biasa karena sensor anti nabraknya itu kurang berpengaruh sih katanya. Anti nabraknya kok nggak bunyi. Tapi memang dia nggak bunyi sih, cuma ada tanda aja. Biasanya kan kalau pas ada halangan di depan dia berhenti, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin nanti ada update software lagi. Ya kenapa saya masih unboxing SGRC F22S ini? Karena saya belum punya drone ini dan ini masih sangat recommended ya, dengan jarak tempuh yang jauh, kamera stabil, hasil perekaman videonya 4K mantap banget, bagus pokoknya. Ini recommended banget ya dibanding dengan yang lain. Kalau teman-teman pengen yang lebih simple itu ada SGRC F5 Pro ya, itu lebih keren, lebih kecil, mirip dengan Polestar GT1 Pro ini. Mirip dengan ini, kecil banget, enak sih. Kalau kecil itu ringan. Ini biasanya saya taruh di dalam jok motor saya bisa. Tapi kalau yang ini motornya harus PCX atau NMAX kayaknya. Soalnya boxnya gede banget. Kalau yang Polestar GT1 Pro itu memang videonya stabil, kameranya oke. Cuma sayangnya di Polestar GT1 Pro itu dia nggak bisa dibuat sinematik karena dia terlalu agresif. Kalau kita putar kanan langsung cepet, nggak bisa muter, nggak bisa smooth sama sekali dia. Nah, pokoknya agresif. Putar kanan sedikit nggak bisa, harus besar. Set. Kalau ini kan bisa, dia putar bisa santai, bisa cepat juga, dan ini enak banget sih. Ini kita mau bikin kalau ada GPS flow kayak gini, mumpung ada jarak, tuh kan kelihatan kan. Ini kalau kita nggak pegang remote, kita bisa maju kayak gini, dia akan ngikutin kita, karena dia ngikutin GPS yang ada di remote ya, atau di smartphone. Kalau kita maju kayak gini, dia akan mundur. Slow banget sih dia, karena saya bikin speed 3. Dan di sini juga ada fitur image follow.
Kalau ini bench follow ini seharusnya kan dia ngikutin kita kalau kita kasih tanda kayak gini. Seharusnya sih, kalau saya maju seharusnya dia maju, tapi gagal ini ya. Enggak akurat dia enggak mau ngikut. Nah, tuh kita kasih lingkaran. Tuh lost target kan. Nah, di sini ada lagi fitur test point. Nah, di sini ada radiusnya. Kita pilih yang 15 meter. Oke. Oh, ternyata kayak kemarin ya, maju ke depan. Terus menghadap ke sini. Dia akan mengitari kita, guys. Bisa sambil kita turunin, dia akan mengitari kita, mengelilingi kita. Tuh kayak gitu sih. Lumayan oke lah. Bikin konten yang melingkar-lingkar gitu. Gak usah pegang remote. So, dia sudah mengelilingi kita. Ini oke-nya gitu juga sih. Ini ada fitur ini oke banget sih. Nah, kita coba fitur berikutnya ya. Baterai masih 31%. Nah, di sini ada guys foto, tapi biasanya gagal sih kemarin. Saya sudah coba. Ini kita coba gestur foto. Kurang bawah ya. Kita majukan, kurang dekat apa ini segini. Tes nggak bisa. Oke, kita ganti ke video. Nah, terekam dia. Oke, shot. Oh itu mantap, bisa. Oke, kita ganti ke ini. Kalau yang zoom, ini bisa zoom kayak gini ya. Dan satu kali lagi ini bisa angle, flag. Yang ini yang keren. Dia akan mundur. Cuman jaraknya nggak jauh sih, sekitar 30 meter. Dia kayak model apa itu namanya ya? My Trip My Adventure. Dan dia kalau sudah nyampe dia akan maju kembali ke tempat asalnya. Dan di sini juga ada fiturnya yang ini spiral. Tapi bentar. Kalau spiral ini harus ada di atas kita ya. Nah, ini dia di atas kita, kemudian kita gunakan fly. Siap. Nah, dia akan mengelilingi kita. Kameranya nunduk dong. Loh, mana saya? Terus mirip dengan tadi yang apa namanya itu, di sini mirip dengan interest point, cuma dia ngelilinginnya kan kayak gitu kan. Oke, kita ganti ke ini virtual box filternya bisa kita ganti kayak gini ya. Ini belum saya rekam sih. Cuma di layar ini kan sudah terekam. Dan untuk malam-malam menurut saya sih lumayan oke sih, walaupun nggak begitu tajam. Dan ini saya rekamnya di yang tersimpan di smartphone ya, karena drone kita itu hilang, jadi memory cardnya itu nggak bisa kita ambil. Ya untuk malam-malam standar di harga 3 jutaan ke bawah ya kayaknya, karena DJI aja malam-malam juga gelap mirip dengan ini sih, cuman lebih tajam sedikit. Dan kalau kita bahas di bagian kekurangannya, ini sebenarnya ada kekurangannya yang menurut saya sih ini ribet banget, yaitu kalau kita mau copot dan pasang baterai. Nah, soalnya kalau di Poltar itu tinggal dicopot dari belakang, kalau yang ini harus dibuka dulu. Jadi bagian atas ini, di pelopor dari bagian atas ini kita harus buka kayak gini dulu, baru baterai bisa dicopot dan dipasang di bagian sini. Kayak gitu. Dan yang kedua, anti nabraknya tidak bunyi setelah upgrade ya. Dan yang ketiga, videonya terpotong-potong, sayang banget. Misalkan kita ngerekam itu selama 30 menit, itu akan terpotong-potong 5 menit. Dan yang terakhir, dia patah-patah saat kita menggunakan mode interesting point. Ya apa, muterin sekitar gitu, dia patah-patah. Kayaknya stabilizernya itu nggak guna banget gitu ya, walaupun dia sudah ada gimbal 2 aksisnya ya. Dan ada lagi kekurangan yang nggak begitu penting sih menurut saya, yaitu dia kameranya nggak bisa
ya lurus ke bawah, nggak bisa 360 ke bawah ya, nggak bisa. Dia hanya miring aja ke bawah, nggak bisa ngerekam di bawah pas ya. Dan untuk kelebihannya dia banyak banget. Yang pertama baterainya awet banget, bisa terbang sampai 30 menit lebih ya. Dan yang kedua jaraknya bisa tembus sampai 6 km, hampir nyampe Sebanih kemarin ya. Dan yang ketiga dia ada gimbal 2 axis-nya ya, dan juga ada edge-nya. Ini keren sih, walaupun nggak stabil banget kalau kita buat interesting point. Dan yang keempat fiturnya banyak banget ya. Oke, mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe, kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.